Permisi Pak, saya mau nganterin dokumen yang Bapak minta. Oh ya, silakan masuk. Ini data-data yang Bapak minta kemarin terkait pengelolaan dan persediaan bahan baku Pak. Oh, ini datanya ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Ya Allah, berikan hamba rezeki yang baik, yang lancar, dan berlimpah ya Allah. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, halo dengan Bapak Isan dari PT Interformasi. Betul Pak, itu saya sendiri. Saya Rizky Khairul Solihin, CEO dari PT Cipta Rasa Berkah. Saya mau mengaplikasikan suatu sistem. Soalnya ini buat kebutuhan operasionalnya biar lebih efisien gitu Pak. Oh, untuk kalau menurut saya sih Pak, enaknya kita ngobrol bareng, diskusi terkait kayak Bapak. Enaknya sih lebih kita buat pertemuan sih Pak. Boleh, kedengarannya bagus. Mungkin bisa ketemu di kantor saya dan mungkin Bapak Isan bisa melihat gimana operasional kami. Nah, eh, nanti saya kirim schedule saya via WA. Saya juga minta profil Bapak, mungkin website biar saya tahu lokasi juga perusahaan Bapak. Baik Pak. Ya, Assalamualaikum. Halo, Zi. Eh, Besok temenin saya ke tempat klien ya. Ajak si Tina juga. Oke, baik Pak. Tin, kita dapat klien lagi nih. Dan Pak Isan ngajak kita ke perusahaannya. Perusahaan apa? Katanya sih perusahaan manufaktur. Oke. Oh, Pak Isan ya? Ayo masuk, silakan duduk. Gimana Pak Kim, kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Nah, jadi ini Pak, surat kontrak untuk proyek kita. Nah, Bapak bisa lihat sendiri. Oke, terima kasih. Nah, di situ pertama kita bahas tentang scope yang menjadi fokus kami dan requirement yang Bapak minta sebelumnya, dan semoga itu bisa diimplementasikan di perusahaan ini. Emang saya pernah nyebutin ini? Loh, kan pas itu Bapak pernah bilang. Jadi begini, kami memiliki kesulitan pada pengolahan bahan baku kami, sehingga terdapat miskalkulasi yang mana itu di luar ekspektasi kami. Jadi yang saya harapkan pada kalian, bagaimana kalian itu dapat mengatasi permasalahan tersebut, khususnya pada produksi bubuk cabai kami. Sehingga nanti ke depannya yang saya harapkan itu pada perhitungan beban, pengolahan dan bahan kami itu dapat teratasi dan sesuai dengan ekspektasi kami. Bagaimana kalian bisa? Oh iya, saya beringat. Nah, di situ juga tertera estimasi waktu yang kami butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Kira-kira
3 bulan lah. Nah, kita juga timnya ber-12. Nah, di situ ada saya sendiri sebagai PM dan ada bisnis analis kami, ada tim developer, ada tim IT kami dan tim yang lain. Jadi Bapak bisa lihat sendiri. Nah, untuk masalah biaya Pak, karena perusahaan Bapak besar dan requirement yang Bapak minta cukup banyak, kira-kira biaya yang sudah kita estimasikan itu sebesar 3,4 miliar Pak. Tenang kok Pak, ini udah semuanya. Udah ada biaya software, ada biaya hardware, biaya maintenance, training, dan testing, dan semuanya. Dan biaya-biaya yang lainnya kok. Halo Zi. Oke, baik Pak. Gimana sih? Beneran? Terus gimana? Ntar dulu, bilang Pak Isan, proyeknya bakal mulai minggu depan. Jadi besok kita meeting dengan beliau. Oke. Baik Pak, jadi di sini saya akan menjelaskan di FD yang mana akan menjadi gambaran umum untuk pengelolaan persediaan dan produksi di perusahaan Bapak. Yang mana untuk di FD ini sendiri terbagi menjadi 2 entitas. Yang pertama ada entitas bagian gudang dan yang kedua adalah bagian kepala gudang. Nah, untuk bagian gudang itu sendiri memiliki berbagai akses untuk pengelolaan data dan informasinya. Yang mana untuk yang pertama itu adalah login, lalu yang kedua adalah pengelolaan data user, ketiga pengelolaan data supplier, keempat pengelolaan data customer, kelima pengelolaan persediaan masuk, keenam pengelolaan persediaan keluar, hingga pengelolaan laporan. Nah, dan untuk data serta informasi dalam proses tersebut akan masuk ke bagian database, yang mana dari database itu sendiri akan terbagi ke berbagai subclassnya, sehingga data-data serta informasi tersebut tidak akan tercampur dari setiap kelasnya. Semisal untuk bagian login dan pengelolaan data user akan masuk ke bagian database user. Nah, khusus untuk database supplier, customer, persediaan masuk, serta persediaan keluar, itu akan diolah kembali ke bagian pengelolaan laporan, sehingga data-data serta informasi itu dapat terbentuk sebuah report atau laporan yang akan bisa disampaikan kepada kepala gudang. Jadi kepala gudang ini memiliki akses atas laporan tersebut, dan kepala gudang juga bisa menentukan kebijakan serta keputusan atas data-data yang sudah dilaporkan. Baik, Bapak, di sini saya akan menjelaskan terkait rancangan IRD yang sudah kami analisis sesuai dengan requirement perusahaan Bapak. Jadi terdapat beberapa entitas, di sini ada supplier, bahan baku, user, persediaan barang keluar jadi, persediaan masuk bahan baku, serta customer. Jadi diawali dengan entitas supplier yang mengirimkan bahan baku, kemudian user yang bisa menginputkan persediaan masuk bahan baku dan juga persediaan barang keluar jadi. Selain itu juga bisa dilakukan pengiriman terhadap permintaan customer. Selanjutnya, dikarenakan IRD bertujuan untuk mengintegrasikan antar entitas, jadi di sini bisa kita lihat pada entitas supplier terdapat data prime yang mana di sini ID supplier yang jika berpindah kepada entitas bahan baku akan menjadi data foreign yang kemudian akan timbul data prime yang baru yaitu ID bahan baku. Begitu juga dengan entitas yang selanjutnya hingga sampai kepada entitas customer. Begitu Pak. Nah, setelah itu bisa Bapak lihat dalam rancangan use case diagram yang telah kami buat terdapat 3 aktor. Yang pertama ada admin gudang, marketing, dan juga klien. Di sini dalam sistem informasi khususnya persediaan, admin gudang bisa mengakses login, kelola data barang, kelola data supplier, kelola data barang masuk, kelola data barang keluar, kelola data bahan baku,
kalau adalah data barang jadi ataupun persediaan, melihat dan mencetak laporan, mengelola manajemen user, mengelola ubah password hingga logout. Sedangkan untuk marketing dan klien hanya bisa login, melihat dan mencetak laporan, mengelola manajemen user, mengelola ubah password hingga logout. Begitu, Pak. Jadi saya ingin menanyakan setelah pemaparan tersebut. Jadi saya sebagai owner, apakah bisa memodifikasi data pengolahan tersebut? Oh, untuk hal tersebut tidak bisa, Pak. Karena demi menjaga keamanan serta mencegah fraud, kami menerapkan prinsip segregation of duty di mana tiap aktor memiliki wewenang dan batasannya masing-masing. Begitu, Pak. Gimana Pak Kim? Apakah kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya nih? Oke, mari kita lanjutkan. Oh, halo juga Pak Isan. Gimana nih kabar perusahaannya? Aman? Oh, alhamdulillah, terima kasih banget Pak. Untuk masalah kinerja udah teratasi dan masalah-masalah yang kemarin-kemarin itu juga udah aman lah Pak. Oh, aman berarti ya. Em, Kalau keuangannya gimana tuh? Ada kendala nggak sejauh ini? Oh, kalau untuk keuangan Pak, alhamdulillah banget nih, belum ada masalah. Dan juga karena data-data yang udah ada ini yang bahkan lebih bagus Pak. Jadi kita bisa bikin keputusan yang lebih efisien nih. Oke deh. Pokoknya nanti kalau misalnya ada masalah, ada kendala, ada trouble, hubungi kami aja Pak. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada yang bisa saya bantu Pak?